Shalom, salam sejahtera buat kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dari pelajaran Sekolah Sabat 17 Juni, hari Senin. Judulnya adalah Dimeteraikan untuk Surga. Pada hari ini kita akan berbicara tentang meterai Allah dan tentunya berhubungan juga dengan apa? Tanda binatang. Ya. Di dalam krisis yang akan datang mengenai ibadah, umat Allah yang setia tidak akan menyerah pada tekanan duniawi, sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Oleh karena mereka akan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan tidak dapat digoyahkan. Pada zaman kuno, segel atau meterai membuktikan keaslian dokumen-dokumen resmi. Ya. Ketika dokumen-dokumen itu disegel atau dimeteraikan, itu membuktikan bahwa dokumen-dokumen tersebut resmi. Meterai adalah tanda yang khas dan individual, tidak bisa digantikan dengan tanda apa? Tanda yang lain. Karena konflik terakhir berpusat pada penyembahan dan otoritas Allah sebagaimana dinyatakan dalam hukumnya. Kita mengharapkan meterai Allah tertanam di dalam hukum Allah. Ya. Di dalam pelajaran kita katakan bahwa dalam Wahyu pasal 20 ayat 8 sampai 11, unsur-unsur meterai yang kita dapatkan, yang pertama adalah siapa nama pemilik meterai. Pemiliknya adalah Tuhan Allah. Lalu yang kedua, lalu apa gelarnya? Ya. Gelarnya adalah Dia yang menjadikan atau Sang Pencipta. Lalu yang ketiga, di mana wilayah kekuasaannya? Wilayah kekuasaan pemilik meterai adalah langit dan bumi, laut dan segala isinya. Meterai kadang-kadang disebut tanda di dalam kitab suci sebagai tanda atau meterai Allah di dalam inti hukum Allah. Hari Sabat menjadi pusat dari konflik terakhir mengenai penyembahan. Ya. Jadi meterai Allah ditempatkan di dahi umat-umat Tuhan, artinya adalah simbol pikiran dan mewakili keputusan yang diambil secara sadar. Ya. Lalu berbicara tentang tanda binatang, diterima baik di dahi maupun di tangan, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang diyakinkan secara intelektual dan dengan pilihan mereka sendiri menerima kebohongan daripada iblis. Mereka menyesuaikan diri dengan penyembahan palsu. Oleh karena di masa-masa kesulitan itu akan ada penyiksaan, ya, bahkan ada pembunuhan, maka banyak orang menerima tanda binatang itu di dahi dan di tangan mereka untuk apa? Untuk lepas dari penyiksaan, bahkan apa? Bahkan pembunuhan. Dikatakan bahwa iblis membenci orang-orang yang taat kepada Allah. Pertentangan besar ini mencapai puncaknya ketika iblis berperang melawan umat-umat Allah yang sisa, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada siapa? Dan iman kepada Yesus. Namun ketika kita menerima meterai Allah di dahi kita, maka segala pencobaan, segala apa yang kita alami di dunia ini, kita akan apa? Kita akan ditolong oleh Tuhan untuk selamat dari apa? Dari godaan iblis. Ya. Jadi setan tidak senang dengan umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, dan pastikan bahwa kita menerima meterai Allah, bukan tanda binatang yang kita apa? Yang kita terima. Karena dengan menerima meterai Allah, itu menandakan kita
bahwa kita merupakan umat-umat Allah dan ganjarannya adalah surga yang dijanjikan Allah untuk umat-umatnya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara, boleh ditulis di bawah kolom komentar, dan dengan senang hati kami akan memberikan jawaban kepada saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Amin.